Ini kakinya masuk teman. Tuh. Ya, masuk. Cool. Ya teman, salam jumpa lagi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya ya teman untuk melatih kekuatan power wrist kita ini ya, atau power pergelangan kita ini untuk supaya teman-teman gampang mukul backhand, terutama untuk backhand clear ya. Intinya ini yang saya bagikan ini dasar untuk melatih pukulan backhand, karena ini pukulan backhand itu perlu power untuk nyentaknya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang tuh bisa lihat kalau orang di lapangan itu kayaknya mukul backhand kok gampang-gampang aja, padahal itu menurut saya tuh ada latihannya, jadi nggak bisa langsung instan, nggak usah tiba-tiba langsung bisa gitu. Jadi dia perlu ada latihan gitu ya. Jadi ini saya mau berbagi pengalaman saya nih, cara latihannya sesimpel-simpelnya untuk menghasilkan sesuatu yang ya kalau bisa sih secepatnya bisa dapat power wrist-nya gitu. Jadi saya mau berbagi pengalaman ke teman-teman semua ya. Nah ini kita mulai aja nih. Yang saya mau berbagi ini ada 4 nih, sobat, lihat dulu. Ini saya ada alatnya satu, ini satu lagi pakai ini, yang kedua nih, ini yang ketiga nih saya pakai karet, ini karet ban dalam bekas. Nah ini pakai raket kita sendiri. Nah teman bisa lihat. Nah kita mulai aja ya dari yang pertama. Ini yang pertama yang perlu dilatih ini ya, kalau saya ya ini. Nah ini saya latih seperti ini nih teman, kita latih nih, kita gerakin ya. Jadi ini kita latih ini dengan santai teman, maksudnya dengan santai itu kita sembari nonton TV, ini kita goyangin ya, kita tekan ini maksudnya nih. Nah itu kita nggak usah pakai yang berat-berat dulu, ini kan bisa di setel. Yang intinya nih tujuannya apa nih temen nih, saya ngelatih ini ngelatih supaya kita punya pegangan genggaman ke raket itu supaya kita efeknya tuh kuat gitu. Ini penting juga untuk nanti saya kasih tahu ya lebih lanjut apa fungsinya nanti pada saat kita pakai raket, kita tes ya. Nah seperti ini ya. Terus setelah itu kita mulai latih untuk melatih otot ini nih temen nih. Kalau tadi kan begini kan belum kena nih. Nah ini ngelatih untuk otot jempol nih, karena salah satu kalau backhand itu perlu juga kekuatan dari jempol, tenaganya ya. Jadi seperti ini ya, kita gini-gini aja gitu. Latih tuh, kita tekan aja gini. Ya ini nanti sampai pegel. Kalau pegel udah pegel ya cukup itu taruh gitu ya. Nanti mulai lagi gini-gini lagi, entar kalau udah pegal gini sebentar lagi kesini ganti gini ya. Ya atau mau begini terus juga begini ya, nanti berhenti dulu baru begini lagi juga nggak apa-apa sih. Itu intinya ininya aja lah, supaya ini melatih otot ini nih, otot ini supaya dia lebih kuat gitu ya. Nah ini alat yang pertama. Nah ini kita masuk ke alat yang kedua. Nah ini termasuk penting nih temen nih. Nah ini saya pakai ya, biasanya ini untuk pasang keramik ya. Ini sama kan seperti yang saya contoh dulu untuk meningkatkan power smash ya. Ini untuk saya bikin juga untuk meningkatkan power backhand. Sebenarnya sih dasar-dasarnya mirip-mirip, cuma cara pergerakan tangannya ngelatihnya itu agak berbeda ya. Nah ini seperti ini. Nah ini ngelatihnya temen nih, ini anggapnya dia raket kan ya. Ini seperti ini nih, temen bisa lihat. Nah ini kalau saya pegangannya seperti ini nih. Ini jempolnya saya bikin di sini karena kita buat mukul backhand clear gitu ya. Nah ini bisa lihat, jadi saya di sini saya pakai sini nih, sudut sini jempol. Ada juga bisa gini, kalau begini bisa. Ini buat ngelatih pukulan, misalnya dorong gini nih, tuh ini ya. Ini buat notok nih, drive. Nah ini di sini lurus tuh ininya ya. Nah kalau untuk backhand clear ini ada sedikit ke sini nih, karena kita perlu. Nah ini di sini nih posisinya, di sini. Nah ya udah jelas ya di sini nih ya, sini. Nah baru gini nih, saya tahan sedikit di sini. Ini kita lakukan cara gini tuh nih, tuh seperti. Nah sebentar, nah, tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini teman-teman mulainya dari latihannya itu kan ada yang suka nanya ke saya, latihannya gimana om, berapa kali berapa, saya juga bingung patokannya. Makanya teman kita mulainya yang gampang dari 10 kali aja dulu. Kalau teman-teman 10 kali berasa itu kayaknya apa kentengan, maksudnya tambahin lagi. Maksudnya masih belum pegal gitu, maksudnya bukan kentengan, saya belum pegal, tambahin lagi jadi 15 atau 20 kali. Nah nanti bisa diulang, kalau udah pegal taruh dulu, bisa nanti dibikin ya kali 3 set atau kali 5 set gitu ya. Ini salah satu contoh aja, tapi setiap tangan kan patokannya berbeda-beda. Yang penting caranya nih teman bisa lihat ya, ulang lagi nih, ini ya.
ini gini, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini bisa teman sembari nonton TV aja sebenarnya, nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, sampai pegel aja. Gini aja gitu tuh. Ini kelihatannya sepele ya, tapi nanti teman kalau di lapangan akan teman berasa nih. Kalau teman ini ototnya ini sudah dapat, udah berasa ada jadi ya, udah berasa di dalam tuh ada powernya. Ini penting banget. Jadi kemungkinan mukul backhand cuma tinggal begini sentak tak gitu, bola langsung teng ke belakang gitu ya. Jadi ini pakai alat ini ya. Ini sebenarnya teman bisa juga pakai yang lain sih ya, terserah sih, intinya ada beban berat untuk di atas ya. Oh ya, ini mau biar jelas lagi nih, ini caranya gini ya. Tadi kan saya gini supaya ini kena melawan gravitasi gitu teman nih. Kalau kita terlalu begini kan juga tenaga kurang, makanya saya begininya supaya kita kan dia bebannya ke sini nih. Nah ini kita gituin tuh ya. Nah ini saya pakainya nih, bukan hanya ini saya pakainya, saya udah timbang ini yang 0,5 kilo. Nanti kalau udah berasa ini berasanya udah lebih enteng, nah ini terserah temen, kalau ada dananya mungkin bisa ganti yang lebih gede atau enggak ya. Kalau nggak mau ngirit ya seperti saya bilang waktu itu nih, pakai grip kain yang bekas aja dililitin sini, tambah minimal ada tambah beban lagi, tambah berat kali maksudnya, jadi lebih berat ininya gitu ya. Ini sering dilatih gitu ya. Jadi mau sehari berapa kali, yang penting jangan terlalu maksa supaya tangannya ini nggak cedera gitu ya. Nah ini yang kedua. Nah ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini saya bikin yang murca-murca aja nih ya. Ini dari karet ban motor bekas ya. Ini saya potong aja nih saya ini. Jadi caranya nih untuk ngelatih ini sebenarnya simpel ya, tapi ya kalau mau langsung ini langsung ke raket juga bisa, tapi ini nggak apa-apa kalau teman-teman ada juga ada fungsinya juga. Jadi saya ini dililit ya, ini panjangnya kira-kira sekitar semeter setengah 20 lah. Nah ini kalau saya gini caranya nih teman nih ya, ini nih deketin dulu kan ya. Nah ini pegang di sini. Nah ini kita latih nih, ini kita pegang ini ya, ini nih tuh kita gini. Nah ini latih tuh, kita gini tuh gini. Nah ini tujuannya apa? Ini buat melatih otot setidaknya temen nih. Nih, jadi pada saat kita mukul backhand terutama backhand clear, itu kan yang main tuh dari jempol ke pergelangan ke sini dan sini juga ada tenaga juga, ini buat nyentaknya itu loh. Jadi satu kesatuan gitu loh. Nah gitu ya, gini tuh gitu ya. Ini yang ketiga ya teman. Ini sekarang yang keempat. Nah ini keempat ini sebenarnya sih bukan alat apa-apa ya, ini sebenarnya raket kita sendiri ya. Ini yang raket yang sering kita pakai, cuma untuk pertama melatih powernya buat tangan kita, power waist-nya ini kita pakai raketnya yang cari yang paling jangan terlalu berat ya, yang enteng-enteng aja gitu ya. Nah ini cara ngayunnya seperti ini temen nih. Jadi kita langsung pada saat kita nguatin itu, kita praktekin cara ngayunnya. Nah ini penting banget nih teman, saya mau kasih tahu cara ngayunnya tuh penting banget. Karena cara ngayun yang salah juga hanya bolanya juga susah untuk ke belakang gitu ya, untuk pukulan backhand ya. Jadi kalau saya cara ngayunnya seperti ini teman nih. Jadi kan dapat bola, nih dapat bola ya. Kan ini kita sekalian latihan ya, latihan bayangan katanya di rumah ya. Teng dapatkan bola ya. Kita nih, nah ini kaki masuk, nah ini kaki masuk nih. Ini agak sedikit apa ya, tekuk ya. Nah ini sampai powernya ada di sini. Nah kalau ada power jadi kita sentak ini kita langsung sentak ceng ke belakang gitu ya. Ini pelan-pelannya seperti itu. Jadi misal ini, jadi kita ngelatih nih, saya kasih contoh. Jadi ngelatihnya ngapain dapat bola ya, teng ini kaki masuk sentak. Tuh, balik lagi. Sentak lagi sentak. Tuh, balik lagi ya. Atau ini gini aja. Tuh, ya. Ini lagi. Tuh. Ya, sekali lagi nih. Nah, gitu ya. Terus ini latih aja, nanti otomatis refleksnya temen akan jadi mukulnya tuh enak. Ke belakang tuh tinggal gampang aja. Kalau mau nyemes, dia tinggal posisi frame-nya aja dibedain. Kalau tadi kan itu lurusnya ke sini. Kalau nyemes tinggal dituturin aja posisinya. Tuh, tinggal jadi gini ya, sikat nih. Tuh untuk smash. Gitu ya. Nah ini saya mau ajarin pelan-pelan aja dan ya ulangin lagi nih maksudnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih bisa lihat. Kalau saya pegangannya seperti ini temen nih. Untuk backhand clear ya, kan ada yang begini nih. Ini buat backhand dorong nih. Nah kalau backhand clear agak sedikit ke sini nih. Nih di sini nih.
di sini. Nah ini pakai tenaganya di samping jempol sini nih kalau saya ya gitu. Nah di sini ya, bagian sini nih. Nah terus cara ngalunya gini, terus pelan-pelan seperti ini ya temen nih. Jadi dapat bola ini udah siap ajar-ajar, kaki masuk, ini tekuk, baru ini gini. Nah ini elbow-nya ini mesti pegangan lebih tinggi dari ini. Kalau ininya biasanya ini kalau di bawah berarti ada yang kurang baik ya. Ini mesti harus di atas sini elbow. Tujuannya supaya dia gini, ini buat tuh nyentak sini. Jadi dia kayak ayunan apa ya? Ayun gelombang ya, gelombang. Jadi gini tuh. Ya jadi gini. Teng gitu. Teng. Tuh ya. Jadi ini caranya ini pelan-pelan ke sini. Jadi ini lemesin dulu, lemesin. Nah, nanti kira sudah mulai sampai sini nih, ini udah mulai agak dikencengin, baru di sini baru kita pegangin kenceng, terus kita sentak. Di sini kita sentak, jadi gini, di sini sentak. Nah, sentak sini sampai sini nih ditahan, ya. Nah, ya, yang saya lihat ada yang kurang baik ya. Dia suka mukul backhandnya seperti ini temen nih, elbownya turun, dia gini. Tuh, ke bawah nggak ditahan, dan ini juga elbownya nggak yang saya bilang nggak naik, jadi dia nggak kayak berupa gelombang kayak gini. Tuh, ada lagi juga yang seperti ini nih, jadi dia gini mukul backhandnya gini, ini yang ini gitu ya, ini gini. Padahal harusnya ini yang tuh nyentak seperti itu ya. Ini saya contoh biar temen biar lebih jelas. Ini saya pakai tangan nih ya, pakai tangan nih, temen lihat ya. Ini anggap aja bola di sebelah sini ya, maaf nih. Kita kalau mukul mau backhand itu mesti kayaknya disentak atau dikepret gitu ya, istilahnya dikepret. Ini gini, dia mesti gini kayak ayun gini kepret. Tuh, tak, tuh, teng, tuh, teng. Tapi ada yang cuma gini doang. Kalau gini doang kurang kenceng dengan gini, tuh. Dia mesti kayak diambil gini langsung, tek, tuh. Kayak kita mau nampar lagi, tek. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Juga ini untuk raket juga sama seperti itu ya. Ya kakak ini bisa mudah-mudahan bisa jelas ya teman ya. Ini caranya seperti itu. Jadi temen nih latih di rumah. Kalau udah melakukan latihan beban seperti yang tadi saya bilang, latih ini. Jadi udah latihan itu pakai raket. Ya jadi ini langsung kemudian sentak. Tuh. Ini datang lagi sentak lagi, masuk kaki. Sentak. Masuk lagi sentak lagi. Sentak. Tuh ya. Sentak. Tuh, tak lagi. Nah, kalau teman udah sering latihan seperti itu, nanti teman akan refleks sendiri. Dapat bola tuh enak aja gitu teman. Akan tak tinggal sentak aja ke belakang bolanya. Itu gampang aja. Jadi nggak mau nyetel, mau main pelan, mau main kenceng, mau main setengah pelan, gitu bisa aja karena powernya sudah jadi. Cuma mau bikin jadi ini perlu latihan, nggak ada yang instan. Semua itu bertahap. Ada yang bilang latihan berapa lama om? Ya ini saya nggak bisa patokan ya, tergantung masing-masing tangan gitu. Cuma semakin rajin latihan sesuai dengan teknik yang baik dan benar, teman akan cepat bisa. Gitu ya. Ya kan seperti itu teman ya yang saya bisa bagikan ya pengalaman saya untuk latihan simple di rumah untuk power backhand ya gitu aja. Ya bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan share videonya ke teman-teman lain ya. Salam sehat dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.